Mbah Doro Payung ini punya banyak nama, yaitu Mbah Doro Payung, Mbah Bendoro Payung, Mbah Bendoro Pinayungan, Syekh Fahruddin, Syekh Bentong, Syekh Bantiong, Kiai Bahtiong, dan Tan Kuwat. Mbah Doro Payung ini adalah saudagar muslim asal Cina, putra Syekh Kuro, putra Syekh Yusuf Siddiq, yang juga masih putra Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husain. Mbah Doro Payung punya anak solihah yang cantik jelita yang bernama Siu Banji. Siu Banji menikah dengan Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit yang memerintah pada tahun 1468 hingga 1478, tetapi hanya sebagai selir. Dan dari pernikahan itulah lahirlah anak laki-laki dan diberi nama Jinbun yang berarti kuat. Jinbun dikenal dengan nama Raden Fatah, merujuk istilah Arab yakni Fatah yang berarti kemenangan. Jinbun alias Raden Fatah pada akhirnya justru melawan ayahnya sendiri, meruntuhkan Majapahit sekaligus mengakhiri dominasi Hindu dan menggantinya dengan Islam. Dan pada tahun 1475 Raden Fatah mendirikan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Berdirinya Kesultanan Demak tak pelak mengubah peta keagamaan di Jawa secara drastis. Jawa yang sudah sekian lama dikuasai kerajaan-kerajaan bercorak Hindu atau Buddha beralih menjadi wilayah yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Beliau Mbah Doro Payung ini selain kakeknya Raden Fatah, beliau ini ikut serta membantu dalam perjuangan Sunan Giri, dan beliau meninggal dunia pada tahun 1548 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini kami sedang perjalanan menuju ke makam Mbah Doro Payung yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dipanggil Mbah Doro Payung karena dulunya itu beliau adalah seorang bangsawan kaya raya yang selalu dipayungi atau dihormati ketika beliau berjalan. Mbah Doro Payung ini punya banyak nama, yaitu Mbah Doro Payung, Mbah Bendoro Payung, Mbah Bendoro Pinayungan, Syekh Fahruddin, Syekh Bentong, Syekh Bantiong, Kiai Bahtiong, dan Tan Kuwat. Syekh Bentong atau Syekh Bantiong atau Mbah Doro Payung ini merupakan saudagar muslim asal Cina yang dikenal sangat kaya raya, dan beliau ini merupakan putra Syekh Kuro, putra Syekh Yusuf Siddiq yang masih
putra Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husain. Dan Mbah Ndoro Payung masuk serta menetap di Gresik. Begini ceritanya. Pada tahun 1416 Masehi, armada Angkatan Laut Tiongkok mengadakan pelayaran keliling atas perintah Kaisar Cheng Hu atau Kaisar Yongle, Kaisar dinasti Ming yang ketiga. Armada Angkatan Laut tersebut dipimpin oleh seorang Muslim yang bernama Laksamana Cheng Hu alias Sampo Taikam. Dalam rombongan armadanya terdapat seorang ulama Islam yang bernama Syekh Hasanuddin, berasal dari Champa dan bermaksud untuk berdakwah di Pulau Jawa. Dalam pelayaran menuju ke Majapahit, armada Cheng Hu singgah di Pura Karawang. Ketika armada Cheng Hu singgah di Pura Karawang, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro dan pengiringnya turun. Di antara pengiringnya ada putranya yang bernama Syekh Bentong alias Kiai Bahtong alias Tan Gowat. Setelah beliau Syekh Bentong atau Tan Gowat menemani sang ayah berdakwah di beberapa wilayah, terutama di wilayah Sunda, termasuk ikut pula mendirikan pondok pesantren pertama di Jawa Barat. Syekh Bentong atau Mbah Ndoro Payung ini berkeinginan untuk meluaskan syiar agama Islam ke kawasan yang lainnya. Maka dari itu beliau bersama keluarganya berangkat ke timur dan kemudian menetap di Gresik. Syekh Bentong atau Mbah Ndoro Payung selanjutnya tinggal di Gresik menjadi saudagar yang kaya raya dan seorang dai. Dari istrinya Siu Teo, beliau mempunyai seorang putri yang cantik, jelita dan solihah yang bernama Siu Banci. Putri ini yang diberi istri oleh Prabu Brawijaya V Kertabumi, Raja Majapahit. Dari perkawinannya dengan Siu Banci memperoleh putra yang diberi nama Jinbun oleh kakeknya, dan Jinbun alias Praba alias Raden Hasan alias Raden Fatah selanjutnya menjadi Senopati Jinbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sajidin Panatagama menjadi Sultan Demak yang pertama. Dan di Gresik inilah Syekh Bentong atau Mbah Ndoro Payung mulai menjalin relasi dengan tokoh-tokoh awal syiar Islam lainnya. Meskipun pada perjalanan abad ke-14 itu di Jawa bagian timur masih bercokol kerajaan Hindu yang pernah sangat didakya di seantero Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Kala itu Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Prabu Brawijaya V yang memerintah pada tahun 1468 hingga 1478. Raja ini diyakini sebagai penguasa Majapahit terakhir sebelum berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Rupanya Prabu Brawijaya V terpikat dengan kecantikan anak perempuan dari Syekh Bentong yang bernama Siu Banci. Sang raja lantas menikahi putri Cina itu, kendati hanya sebagai istri selir saja. Terlepas dari sejumlah versi atas kontroversi yang terjadi kemudian, pernikahan itulah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama oleh Tan Gowat sebagai Jinbun untuk cucunya itu. Nama khas Cina meskipun tanpa marga di depannya. Nama Jinbun berarti kuat.
Jin Bun dikenal dengan nama Raden Fatah yang merujuk istilah Arab, yakni Fatah berarti kemenangan. Jin Bun alias Raden Fatah pada akhirnya melawan ayahnya sendiri, meruntuhkan Majapahit sekaligus mengakhiri dominasi Hindu dan menggantinya dengan Islam. Pada tahun 1475 Masehi, Raden Fatah mendirikan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Berdirinya Kesultanan Demak tak pelak mengubah peta keagamaan di Jawa secara drastis. Jawa yang sudah sekian lama dikuasai kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha beralih menjadi wilayah yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami sudah nyampe di makam beliau. Beginilah penampakan dari makam Mbah Ndoro Payung. Sampingnya itu adalah makam istri beliau serta santri-santri beliau. Dahulu kala ini ada masjid sebagai kenang-kenangan dari Mbah Ndoro Payung, tetapi pada akhirnya masjid itu telah berubah menjadi perumahan. Bapak, Ibu, seperti kita ketahui bersama bahwa Raden Fatah ini adalah pendiri Kesultanan Demak yang merupakan anggota Wali Songo, yaitu Wali Songo angkatan keempat dan Wali Songo angkatan kelima. Wali Songo adalah 9 tokoh yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Dan memang keanggotaan Wali Songo berdasarkan periode pertama, kedua, ketiga hingga ke-10. Dan pada periode keempat ini Raden Fatah menjadi anggota Wali Songo, dan pada angkatan kelima Raden Fatah juga kembali menjadi anggota Wali Songo hingga beliau wafat. Wali Songo adalah 9 tokoh yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Wali Songo menggunakan berbagai cara untuk menyebarkan ajaran Islam, seperti kebudayaan, kesenian, dan pendidikan. Dan Raden Fatah itu sendiri masuk angkatan keempat Wali Songo yang dibentuk pada tahun 1466 hingga 1513 Masehi, yang anggotanya terdiri dari 1 Sunan Ampel. Beliau wafat pada tahun 1481 Masehi. 2 Sunan Giri, wafat tahun 1505. 3 Raden Fatah, pada tahun 1465 menggantikan Maulana Ahmad Jumadil Kubro. 4 Fatullahan atau Falatehan, pada tahun 1465 menggantikan Maulana Muhammad Al-Maghrabi. 5 Sunan Kudus. 6 Sunan Gunung Jati. 7 Sunan Bonang. 8 Sunan Derajat. 9 adalah Sunan Kalijaga yang wafat pada tahun 1513 Masehi. Kemudian pada pembentukan Wali Songo berikutnya pada angkatan kelima dibentuk pada tahun 1513 hingga 1533 Masehi. Dan keanggotaan Wali Songo angkatan kelima yang dibentuk tahun 1513 hingga 1533 Masehi terdiri dari 1 Syekh Siti Jenar, wafat tahun 1517, tahun 1481 untuk menggantikan Sunan Ampel. 2 Raden Fakih Sunan Ampel II, tahun 1505 menggantikan kakak iparnya yaitu Sunan Giri. 3 Raden Fatah. Raden Fatah ini wafat pada tahun 1518.
4. Fatulahan atau Falatehan. 5. Sunan Kudus, wafat tahun 1550 Masehi. 6. Sunan Gunung Jati. 7. Sunan Bonang yang wafat pada tahun 1525 Masehi. 8. Sunan Derajat, wafat pada tahun 1533 Masehi. 9. Sunan Muria, tahun 1513, menggantikan ayahnya yaitu Sunan Kalijaga. Dan Raden Fatah ini memang sangat besar sekali jasanya terhadap agama Islam. Terutama pada tahun 1479, beliau meresmikan Masjid Agung Demak sebagai pusat pemerintahan. Beliau juga memperkenalkan pemakaian Salukantara sebagai kitab undang-undang kerajaan kepada umat beragama lain. Sikap Raden Fatah ini sangat toleransi sekali. Demikian sekilas tentang cerita Mbah Ndoro Payung. Selain kakeknya Raden Fatah, beliau ini juga sangat aktif dalam membantu perjuangan Kanjeng Sunan Giri. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda.